Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita, Kitab I'rab Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ya. Ayat yang keempat ya. Oke, kita sudah sampai ayat yang keempat. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Ala hadinah wa kulli niyatin sholih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina barakatihi fid dharain amin. Ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna. Baik semuanya. Di ayat yang keempat ini ya, ini masih menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kemarin sudah kita bahas, ada 3 yang sudah kita bahas ya. Orang yang beriman, yang percaya pada perkara ghaib ya, dan juga mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. Itu yang ketiga. Lalu di ayat keempat ini kita akan dijelaskan ya, ciri selanjutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Nah, ini ciri yang keempat ya. Dan yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinuna. Kita i'rab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, al-wawu harfu atfin. Wawunya di sini adalah huruf ataf yang masih nyambung pada ayat sebelumnya. Mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Walladzina, lafal alladzina adalah ismu mausulin, isim mausul yang mana mabniun 'alal fathi, dia mabni fathah. Ma'tufun 'ala alladzina fi sadril ayati al-karimati ats-tsalitsati. Alladzina di sini adalah ya, posisinya diatofkan pada alladzina pada ayat yang ketiga ya, diatofkan di situ. Lidzalika ya'khudhu ahkamahu al-i'rabiyata allati sabaqa dzikruha. Jadi ikut ya, dalam i'rabnya ngikutin ya. Kalau alladzina kemarin apa itu i'rabnya? Di ayat yang ketiga. Nah, itu ada ini ya. Ada 5 versi ya. Fi mahali jarin sebagai sifat, fi mahali jarin sebagai badal, fi mahali raf'in sebagai mubtada, fi mahali raf'in sebagai khobar, fi mahali nasbin sebagai maf'ul bih ya. Jadi ngikutin ya i'rabnya ayat yang ketiga ya, alladzin yang ketiga itu. Terserah kita mau jadikan fi mahali jarin atau fi mahali raf'in atau fi mahali nasbin ya, itu sama saja ya. Jadi alladzin di sini adalah ngikuti di situ gitu. Karena atof ya, atof itu ngikutin juga gitu i'rabnya. Lalu yu'minuna adalah fi'il mudhari'in sebagai fi'il mudhari', marfu'un i'rabnya rafa, wa 'alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, nunnya masih ada di situ. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena yu'minuna adalah termasuk fi'il-fi'il yang 5. Wa wawul jama'ati, wawu jama', di situ ada wawunya jama' ya. Sebagai apa? Dhamirun mutasilun, kata ganti yang mutasil, yang nempel di situ ya, di yu'minun. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa, sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Yu'minuna, mereka beriman. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il yu'minuna dan wawu jama' itu la mahalalha minal i'rabi, tidak menempati i'rab, sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul yang al-ismi ya pastinya. Karena jumlah jatuh setelah isim mausul, itu namanya silah mausul. Bima al-ba'u harfu jarin,
Ba-nya adalah huruf jar mabniun alal kasri. Dia tetap dalam keadaan kasroh. Wa ma-nya adalah ismu mausulin, isim mausul juga ya. Bimakna alladhi, yang memakai makna alladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, menempati huruf jar. Kenapa? Majrurun bil ba'i, dijarkan huruf jar ba ya. Wal jar wal majruru, jar majrur di sini adalah bi dan ma, muta'alliqun bil fi'li yu'minuna. Dia terkait pada fi'il yu'minuna. Mereka beriman bima ya. Bima kalau bahasa Jawanya sih kelawan ya. Bima kelawan barang gitu. Kalau bahasa Jawanya kalau dulu namanya kalau di pesantren di Jawa itu kan ada makna gandul gitu. Ya, yu'minuna podo beriman ya. Bima kelawan barang unzila kang diturunake gitu. Berarti beriman ya, terhadap sesuatu yang diturunkan gitu. Terhadap sesuatu yang diturunkan ilaika kepadamu. Kembali pada Nabi Muhammad ya. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Maksudnya Al-Qur'an kan. Berarti orang yang beriman terhadap Al-Qur'an ya. Berarti ciri-ciri orang yang mutakin itu ya iman pada Al-Qur'an gitu. Pada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya, halaman berikutnya, unzila adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi mabnun 'alal fathi, dia mabni fathah. Wa huwa mabniun lil majhuli, dia adalah mabni majhul ya. Yaitu fi'il pasif ya, diturunkan, bukan menurunkan ya. Wa naibul fa'ili, adapun naibul fa'ilnya karena fi'ilnya majhul, maka yang dibutuhkan apa? Naibul fa'il. Domirun mustatirun, domir yang mustatir tersimpan jawazan ya, secara jawaz takdiru huwa. Yang mana takdirnya adalah huwa. Huwa itu ya'udu alama, kembali pada ma. Ya terhadap apa unzila yang diturunkan. Apa yang diturunkan ma tadi gitu. Berarti huwanya kembali pada ma. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili. Adapun kalimat terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ma tadi ya, ma sebagai isim mausul gitu. Ilaika, ila adalah harfu jarin mabniun ala sukun ya, dia huruf jar mabni sukun. Wal kafu, huruf kafnya adalah domirun mutasilun, domir mutasil. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah ya. Fi mahali jarin, dalam irob menempati huruf jar. Siapa yang mengejarkan? Bi ila, huruf jar ila. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya ilaika muta'alliqun bil fi'li unzila, terkait pada fi'il unzila, diturunkan ilaika kepadamu ya wahai Muhammad. Wa ma al waw harfu atfin mabniun alal fathi, wawunya adalah huruf ataf mabni fathah. Ma ismu mausulin bi makna alladhi, isim mausul memakai makna alladhi ya, sama dengan ma yang sebelumnya ya. Mabniun alal sukun, dia mabni sukun juga. Fi mahali jarin, menempati huruf jar ma'tufun ala ma al-ula. Ini yang berbeda ya. Kalau yang ma yang atas kan dijarkan dengan huruf jar bi kan, bima. Tetapi ma di sini majrurnya karena apa? Karena diatofkan ya. Karena diatofkan pada ma yang ula tadi, yang pertama tadi. Unzila fi'lu madhin mabniun ala fathi, dia mabni fathah, bahwa mabniun lil majhuli, sama dengan unzila yang atas. Wa naibul fa'ilin domirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adapun naibul fa'ilnya adalah domir yang tersimpan secara jawaz, takdirnya huwa. Ya'udu alama, ya, kembali pada ma yang paling dekat ya. Jadi rujukannya itu ya, rujukannya kan ada di sini kan ada dua ma kan. Ya, ma yang depannya ula tadi yang pertama, dan ma yang sekarang. Jadi rujukan itu kalau domir rujukannya itu pilih yang terdekat gitu. Kalau andikan sama-sama betul ya, tetapi yang dipilih adalah yang paling dekat ya. Yang paling dekat apa? Wama sebelumnya unzila itu gitu. Wama unzila berarti ma yang sebelum unzila. Lalu wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili la mahalalaha min al-i'rabi silatul mausuli. Ini sama juga ya. Jadi jumlahnya sebagai silatul mausul. Min qablika ya. Min adalah harfu jarin mabniun ala sukuni. Min adalah huruf jar, dia tetap dalam keadaan sukun. Qablika, qabli dan ka ya.
Qabli adalah ismun majrurun bi min, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi, tanda dia jar adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min qabli, muta'alikun bil fi'li unzila, terkait pada lafaz unzila, ya, unzila yang belakang. Dan apa yang diturunkan min qablika, sebelum kamu wahai Muhammad. Wa qabli adalah mudhafun, dia sebagai mudhaf juga. Wal kafu dhamirun mutasilun, dhamir mutasil, mabniun alal fathi, dia mabni fathah, fi mahali jarin, menempati rof jar, sebagai mudhafun ilahi. Sebagai mudhaf ilahnya qabli, ya, qabli mudhaf, ka-nya adalah mudhaf ilaih. Jadi ayat ini menjelaskan ciri orang yang mutakin, ya, orang yang bertakwa. Yang keempat adalah orang yang percaya, beriman, ya, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, ya. Ya, Al-Quran dan uwama unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab-kitab terdahulu, kan. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil, ya. Kitab Taurat, Zabur, dan suhuf-suhuf, ya, para nabi-nabi terdahulu. Nah, kita juga harus percaya gitu. Dan itu sama-sama, ya, kitab-kitab itu semuanya ada pedoman, ya. Pedoman dari Allah, gitu kan. Pedoman dari Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, dan itu semuanya adalah untuk disampaikan sebagai pedoman hidup untuk umatnya. Jadi kita juga harus percaya, nggak boleh kita hanya percaya pada Al-Quran saja. Nggak boleh percaya pada Al-Quran. Dalam artian ini, ya, kita percaya sama Al-Quran saja, adapun Injil kita nggak percaya. Kita tetap percaya, ya, Injil itu kitab Allah, ya. Kitab Allah yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi kalau Injil sekarang, ya, Injil yang ada di sekarang itu hampir semuanya itu adalah sudah ditahrif gitu. Sudah ada campur tangan orang-orang yang jahat gitu, ya. Banyak tahrifnya, banyak pemalsuannya gitu. Tapi tetap kita harus percaya bahwa itu adalah kitab dari Allah. Lalu selanjutnya, itu ciri yang keempat, ya. Ciri yang kelima adalah wabil akhirati hum yuqinuna. Nah, wabil akhirati, ya, terhadap hari akhir, ya, hari kiamat itu hum yuqinuna, mereka percaya, beriman. Jadi yang kelima adalah orang yang percaya atau beriman, ya, terhadap hari apa? Hari akhir atau hari kiamat. Kita percaya ada hari kiamat, ya, ada hari kebangkitan, ya, ada hari jaza, ada apa namanya, padang mahsyar yang mana di situ kita akan dihisab dan lain sebagainya. Nah, kita harus percaya. Itu semuanya adalah wabil akhirati. Akhirat adalah, ya, kehidupan setelah dunia ini, kan. Kalau kita sudah apa namanya, dunia ini sudah hancur, berarti kehidupan ada di akhirat, dan itu kekal, ya. Jadi wabil akhirati itu adalah kehidupan yang kekal tidak ada limitnya gitu, tidak ada batas waktunya. Nah, kita harus percaya itu. Nah, dan semua orang itu nggak percaya juga. Orang kafir itu nggak percaya kalau besok itu ada hari kiamat gitu. Besok itu ada hari kebangkitan gitu. Nah, terutama waktu itu, ya, khitabnya adalah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy saat itu, kan. Nah, banyak dari mereka itu nggak percaya gitu, nggak percaya bahwa besok itu ada hari kiamat, ya, hari yang apa namanya, hari pembalasan, hari kebangkitan. Mereka nggak percaya bahwa setelah kehidupan itu ada kehidupan lain. Dan sebenarnya malah di akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, ya, kehidupan yang hakiki, karena tidak ada kematian lagi gitu. Kalau di dunia kan, ya, kehidupan kita hidup, kan, tetapi kan ada batas waktunya, ya. Tetapi kan setelah hidup itu ada kematian, ya, pasti, ya, semua makhluk, ya, yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Tetapi kalau di akhirat itu nggak ada gitu. Hidup ya udah selamanya gitu, ya, tidak ada kematian lagi. Makanya janganlah kita gadekan, ya, hidup yang sementara, ya, kita gadekan untuk istilahnya apa? Untuk mencari kesenangan dunia saja, ya. Nah, kesenangan dunia boleh, ya, dalam artian tetapi tetap
di dalam koridor-koridor Allah ya. Ya, kita itu boleh senang juga, bukan berarti kita di dunia itu nggak boleh senang ya. Boleh tafadhol ya, silakan kita bersenang-senang, tetapi tetap dalam koridor Allah, tetap dalam rel Allah. Kita i'rab wabil akhirati al waw harfu atfin ya, wawunya adalah huruf ataf. Mabnun alal fathi, dia mabni fathah. Wabil akhirati, lafal bil akhirati fi dan akhirah, yaitu al ba'u harfu jarin. Ba-nya adalah huruf jar mabnun alal kasri, dia mabni kasrah. Wal akhirati, akhirah di sini adalah ismun majrun bil ba'i. Isim ya yang dijarkan dengan huruf jar ba ya. Bil akhirati. Wa alamatu jari al kasratu, adapun tanda dia majrur adalah memakai harokat apa? Kasrah. Wal jar wal majruru, jar majrur muta'alliqun bil fi'li yuqinuna. Ya, terkait pada fi'il yuqinuna al-ati ya, yang datang setelahnya ya. Yang datang setelah wabil akhirati itu. Hum adalah sebagai domirun munfasilun, yang domir munfasil itu lawannya domir mutasil ya. Kalau mutasil itu nempel ya, nempel di huruf atau di isim atau di fiil kan. Tetapi kalau munfasil itu bisa berdiri sendiri kan. Ya, dia tuh berdiri sendiri, tidak nempel ya. Itu namanya domir munfasil. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli raf'i, dalam i'rab menempati rafa sebagai apa? Sebagai mubtadaun, sebagai mubtada. Yuqinuna adalah fi'lu mudhari'in ya, fi'lu mudhari marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah subutun nuni, memakai subutunin, maksudnya nunnya masih ada gitu ya. Subutun nuni tetap nunnya di situ. Karena apa? Li'anahu minal af'ali al-khamsati, karena termasuk fi'il yang 5 ya. Kalau dalam kata rafa pasti nunnya masih ada. Wawul jamaati, adapun wawu jamaknya di situ adalah domirun mutasilun. Domir mutasil seperti ini ya. Salah satu contohnya, nempel dia di sini. Ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlah tunggal fi'il wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya yuqinuna fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati rafa sebagai apa? Sebagai khobarun, sebagai khobarnya hum ya. Hum mubtada, yuqinuna khobar jumlah ya. Khobar jumlah, jumlahnya adalah jumlah fi'iliyah gitu, fi'il fa'il. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada apa? Bil akhirati gitu. Bil akhirati yang ada di depan tadi. Lalu wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya hum yuqinuna la mahalalah minal irobi, tidak menempati irob. Sebagai apa dia? Maktufatun ala jumlati silatil mausuli waladzina yu'minuna. Diatufkan pada jumlah tadi ya, waladzina yu'minuna yang ada di ayat sebelumnya. Di ayat ini ya, wal yang di depan tadi ya. Waladzina yu'minuna. Nah, itu ciri yang keempat. Berarti yang ciri kelima ya, diatafkan ke situ ya. Wa bil akhirati hum yuqinuna. Jadi diatafkan pada waladzina yu'minuna. Selanjutnya, wa hunaka wajhun i'rabiyun akharu. Di sini juga ada ini ya, ada versi i'rab lain ya. Versi i'rab lain. Versi i'rab lainnya itu apa? Wa huwa hum dhamiru fasrin. Humnya dijadikan dhamir fasal ya. Pesawat lewat ya. Bandara jadi sering ada pesawat. Oke, jadi hum di sini ya, versi yang kedua adalah sebagai dhamir fasal ya. Dhamir fasal itu dhamir yang pemisah saja gitu. Pemisah antara mubtada khobar kalau di sini ya. Sama-sama munfasil gitu, sama-sama munfasil, tetapi kalau di sini versi yang kedua itu munfasil tetapi fungsinya hanya fasal saja, sebagai pemisah saja gitu. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun lam halala minal irobi, tidak menempati irob. Jadi kalau kita jadikan dhamir fasal sebagai penyela-nyela saja, pemisah saja, itu tidak menempati irob gitu.
Selanjutnya wa jumlatu yuqinuna, jumlah yuqinuna itu la mahalalah minat robi, tidak menempati i'rab sebagai apa maktufatun maktufah. Jadi berarti kalau hum itu tidak ada versi i'rabnya, berarti yuqinuna tadi kan fi'il fa'il kan, fi'il fa'il diatofkan pada yu'minuna tadi ya, yu'minuna tadi. Terus bil akhirati itu berarti muta'alliq pada yuqinuna gitu. Berarti di sini nggak ada mubtada khobar, tidak ada mubtada khobar. Kalau versi i'rab yang kedua. Oke, kita lanjut. Ayat yang kelima, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna. Jadi mereka itu semuanya, ulaika, mereka yang mempunyai ciri-ciri seperti itu ya, ulaika ala hudan min rabbihim. Mempunyai ciri-ciri 5 itu ya. Berarti orang yang mendapatkan petunjuknya min rabbihim dari Tuhan mereka, dari Allah. Wa ulaika humul muflihuna, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa ya, bertakwa pada Allah. Ya, beriman dengan iman yang hak ya, hak qotih ya, dengan menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah ya, taat sama Allah ya, dan Rasulnya gitu pastinya. Ya. Dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah gitu kan. Jadi itu adalah orang yang bertakwa, orang muttaqin, dan mereka itu ya tetap dalam hidayah Allah ya, dalam petunjuk Allah, berjalan di atas jalannya Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Beruntung di mana? Di dunia dan di akhirat. Ulaika, ulai adalah ismu isyaratin ya, isim isyarat. Mabnun alal kasri, dia tetap dalam keadaan kasrah. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtada'un, sebagai mubtada'. Wal kafu, kafnya adalah lil khitabi, untuk khitab ya. Kaf khitab ya. Harfun mabniun alal fathhi, dia huruf mabni fathah. Ala adalah harfu jarin mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Hudan adalah ismun majrurun bi ala, isim yang dijarkan memakai huruf jar ala. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah apa? Al kasratu, memakai harokat kasroh, tetapi al muqaddaratu lit ta'adzuri, kasrohnya di muqaddarahkan ya, tidak dizohirkan. Alasannya apa? Ta'adzur, tidak mungkin ya, karena terakhir adalah huruf apa? Huruf alif. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya ala hudan, muta'alikun bimahzufin, terkait pada apa? Lafal yang mahzuf ya, yang dibuang. Sebagai apa? Khobarun, khobar. Khobarnya ulaika tadi ya. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar yang mahzuf, yang mana ta'aluknya ala hudan ya. Orang-orang yang punya sifat ya, sifat 5 itu ya, mempunyai ciri-ciri 5 itu ya. Berarti jumlah itu semuanya fi mahali raf'in ya, menempati i'rab rafa ya. Mubtada khobar mahzuf menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i alladzina fi sadril ayati al-karimati as-salisati. Sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar dari mubtada alladzina di ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga kan ada alladzina. Nah, itu mubtadanya. Khobarnya di ayat yang kelima ini ya. Jumlahnya, jumlah ismiyah mubtada khobar. Ulaika ala hudan ya. Ulaika ala hudan min rabbihim. Berarti jumlah ini sebagai khobarnya lafadz alladzina di ayat yang ketiga. Min adalah harfu jarin mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Rabbihim ya. Rabbi adalah ismun majrun bimin, isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min rabbi, muta'alikun bimahzufin, terkait pada apa? Lafal yang mahzuf ya. Sebagai apa? Sifatun li hudan, sebagai sifatnya hudan. Au muta'alikun bi hudan, atau muta'alik langsung di hudannya gitu. Ya, berarti bisa muta'aliknya pada sifatnya hudan yang mahzuf ya. Bisa juga langsung muta'alik pada hudannya gitu. Langsung pada lafaz hudan. Li'annahu masdarun. Kenapa bisa ditakliknya di situ gitu? Biasanya muta'aliknya pada fi'il kan? Ya kan? Pada fi'il yang bisa beramal gitu ya.
yang bisa beramal, yang maksudnya beramal itu ini ya bisa fungsinya menasabkan maf'ul bih kan gitu kan bisa beramal. Masdar juga sama, li'annahu masdarun wa huwa mudhafun. Masdar juga itu bisa beramal seperti fiilnya ya. Jadi masdar ya kan. Terus isim fa'il ya, isim maf'ul itu semuanya adalah bisa beramal seperti fiilnya. Seperti fiilnya. Makanya di sini bisa menjadi tempat gantungan ya. Sebagai tempat gantungan tadi jar majrur. Wa huwa mudhafun. Robi juga sebagai mudhaf, wahum sebagai mudhaf ilaihnya dia ya. Dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali jarin menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya Robi. Wa ulaika al-wawu harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa ulaika ismu isyaratin, isim isyarah ya, kata tunjuk. Mabniun ala al-kasri, dia mabni kasrah. Fi mahali raf'in dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtada'un, sebagai mubtada seperti ulaika yang sebelumnya. Wal kafu lil khitabi harfun mabniun alal fathi. Kafnya huruf khitab, dia huruf mabni fathah. Hum adalah dhamirun munfasilun ya, dhamir munfasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Tetapi alladzi khurika ilal dhammi man anil tiqai as-sakinain. Dihidupkan ya, dikasih harokat, di situ kan dihidupkan memakai harokat doma. Agar apa? Agar tidak bertemu dua sukun ya. Man anlil tiqo sakinain. Fi mahali raf'in dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun sanin ya, sebagai mubtada yang kedua. Berarti ulaika yang ini ya, yang belakangnya. Wa ulaika itu kan tadi sebagai mubtada kan? Nah, berarti mubtada yang pertama. Hum ini sebagai mubtada juga gitu. Sebagai mubtada yang kedua berarti gitu. Yang ulaika tadi belum ketemu khobarnya ya, belum ada khobarnya. Oke, selanjutnya al-muflihuna. Lafal muflihuna adalah khobarul mubtada'i atsani. Khobar mubtada yang kedua, berarti khobarnya apa? Hum ya. Hum ya, mereka itu adalah al-muflihuna. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung ya. Berarti muflihun adalah khobarnya hum gitu. Marfu'un i'rabnya pasti rafa ya. Karena khobarnya mubtada yang mana tidak ada nawasih ya, tidak ada kana. Kalau kana khobarnya pasti nasab. Wa alamatu raf'i tanda dia rafa adalah al-wawu, memakai huruf wawu di situ. Kenapa memakai wawu tidak memakai dhamma? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena al-muflihun adalah berupa jamak mudzakar salim ya. Jamak mudzakar salim ketika rafa pasti ada wawunya gitu. Ketika dalam keadaan nasab dan jar pasti ada huruf apa? Iya ya, muflihin gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal atsani. Jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada yang kedua berarti hum wa khobarihi ya. Minal mubtada'i atsani wa khobarihi, dan khobarnya berarti al-muflihuna fi mahali raf'in dalam i'rab menempati i'rab rafa. Ya, jadi hum al-muflihuna itu kan jumlah ismiyah kan, mubtada khobar. Jumlah ismiyah itu menempati i'rab rafa sebagai apa? Sebagai khobarul mubtada'i al-awwal ya. Sebagai apa? Khobarul mubtada'i al-awwali. Sebagai khobarnya ulaika, gitu kan? Ulaika mubtada, khobarnya adalah jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Hum al-muflihuna. Mereka itu adalah ya, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, wal jumlatu minal mubtada'i al-awwal. Kalimat yang terdiri dari mubtada yang awal, maksudnya ulaika ya. Ulaika wa khobaruhu. Wal jumlatu minal mubtada'i al-awwali wa khobarihi gitu kan. Kalimat yang terdiri dari mubtada al-awwal, yang pertama ulaika, dan khobarnya, ya khobarnya berarti humul muflihuna, berarti jumlah secara keseluruhannya, wa ulaika humul muflihun. Itu sebagai apa? Fi mahali raf'in menempati rafa. Sebagai apa? Maktufatun ala jumlati ulaika ala hudan. Diatofkan pada kalimat ulaika ala hudan. Tadi kan ulaika ala hudan kan fi mahali raf'in kan.
maka dia juga harus fi mahalli raf'in. Wa hunaka wajhun i'rabiyun akharu ya. Di sini juga ada versi i'rab lainnya ya. Sebagai apa itu humnya ya. Humnya adalah dhamiru faslin ya, dhamir fasal. Berarti sebagai pemisah saja. Kalau pemisah berarti tidak menempati i'rab ya. Mabniun ala sukuni alladzi qurika ilal dhami man'an lil tiqai sakinain, ini sama ya. La mahalalah minar robi. Jadi kalau dhamir fasal, humnya kalau kita jadikan dhamir fasal ya yang nyela-nyela saja, itu berarti tidak menempati Tidak menempati i'rab. Jadi langsung al-muflihuna sebagai khobarul mubtada'i ulaika. Nah, kalau humnya kita anggap fasal, ya fasal pemisah saja, maka ulaika khobarnya langsung al-muflihun gitu. Marfu'un i'rabnya rafa wa alam torofi tandanya adalah al-wawu maka wawu li anahu jam'u mudzakarin salimin ya sama. Oke, jadi ayat 1, ayat berapa tadi? Ayat 2 ya. Ayat 2 sampai ayat ke-5 ya. Itu menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa ya. Menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa ya. Ada 5 menurut versi Al-Baqarah ini ya. Di surat dan ayat-ayat lain itu ada ciri-ciri yang lain gitu. Ada ciri-ciri lain seperti di Ali Imran kan. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ciri-cirinya setelahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra kan. Dan itu ada ciri-ciri yang lain. Tetapi yang di ayat Al-Baqarah ini ciri-ciri orang yang bertakwa tadi ada 5, ada 5. Lalu ayat yang ke-6 ya. Ini sudah pada ayat menjelaskan tentang ciri-ciri orang kafir gitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir ya, orang-orang kafir itu orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman pada Allah, pada Rasulullah ya. Tidak percaya pada apa yang disampaikan Rasulullah yaitu Al-Qur'an. Tidak percaya pada ghaib ya, tidak percaya pada hari akhir dan lain sebagainya. Itu namanya orang-orang kafir. Nah, kebalikan orang yang beriman. Kalau beriman kan percaya semuanya itu kan. Kalau orang kafir ingkar, ya tidak beriman, tidak percaya gitu. Jadi orang-orang kafir itu sawaun alaihim a'anzatahum am lam tunzirhum itu la yu'minun gitu. Sama saja orang kafir itu kamu kasih peringatan atau tidak pun sama. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama itu apa? Tidak akan beriman gitu. Tidak akan beriman. Tetapi tetap kita sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah ya. Rasulullah itu kan sebagai tabligh ya, mubaligh ya, menyampaikan pesan dari Allah. Meskipun sudah disampaikan Allah bahwa orang kafir itu tidak akan beriman, tetap Rasulullah itu berdakwah, mendakwahi gitu, menyampaikan risalah yang Rasulullah terima dari Allah lewat malaikat Jibril, tetap gitu. Tetap fungsinya berjalan gitu ya, sebagai penyampai pesan Allah. Tetapi untuk hasilnya itu nggak ada urusan gitu. Hasilnya dia mau percaya atau enggak itu nggak urusan, karena itu adalah urusan Allah gitu. Nah, jadi kita juga sama sebagai seorang dai ya, sebagai seorang yang dai itu nggak hanya ini ya, dai itu mindset kita jangan usah terus ceramah di masjid ya, ceramah di lapangan ya, di masjid taklim itu enggak cuman itu ya. Jadi semuanya kita adalah duat ya. Kita semuanya itu dai. Dai itu orang yang mengajak kepada kebaikan ya. Ya siapapun kita ya, profesi apapun kita, itu tetap dai gitu. Kita sebagai orang tua juga dai ya, mengajak kebaikan pada istri kita ya, kepada anak-anak kita ya. Ketika anak kita belum mau sholat, kita ajak sholat. Nah, itu kan dakwah namanya ya, dakwah mengajak kepada kebaikan ya, mengajak kepada iman pada Allah, mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasulullah ridhoi gitu. Oke, kita i'rab. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin ya, sebagai huruf taukid dan juga huruf nasab. Mabdun alal fathi, dia mabni fathah. Alladzina adalah ismu mausulin, isim mausul.
Mabniun alal fathi, dia mabni fathah fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati raf nasab sebagai apa? Ismu inna, ya. Sebagai isimnya inna itu wajib apa? Wajib nasab. Kafaru adalah fi'lu madin, ya, fi'il madhi mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah. Kenapa kok mabni dhammah, ya? Kenapa dia tetap dalam keadaan dhammah? Kafaru, roknya dhammah. Karena litisolihi biwawil jamaati, karena dia nempel atau bertemu dengan wawu jamaah. Jadi kalau fi'il madhi bertemu dengan wawu jamaah itu pasti dia mabni, ya, mabninya mabni dhammah, ya. Jadi fi'il madhi semuanya ada mabni, ya. Fi'il madhi itu semuanya mabni. Mabni itu maksudnya tetap, ya, tetap dalam keadaan satu, ya. Ada mabni fathah, mabni dhammah, mabni sukun gitu. Kalau mabni dhammah itu pasti bertemu dengan wawu jamaah. Kalau bertemu dengan lain itu enggak dhammah, ya. Kalau enggak bertemu dengan apa-apa berarti mabni fathah. Kalau bertemu dengan dhamir rafa mutaharik berarti apa? Mabni sukun gitu. Wawul jamaati, wawu jamaahnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun, ya, tetap dalam keadaan sukun wawunya itu fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati raf rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah dari fi'il fa'il, ya, kafaru, ya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul alladzina, ya, karena jatuh setelah isim mausul. Halaman berikutnya, sawaun sebagai apa? Mubtadaun marfuun wa alamatu rafi ad-dhammatu. Mubtada yang i'rabnya rafa, tandanya adalah dhammah. Alaihim, ala harfu jarin mabniun ala sukuni. Huruf jar dia tetap dalam keadaan sukun, ya, alai. Wahum, ya, alaihim, him, ya. Himnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun di sini himnya. Fi mahali jar, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar ala gitu. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya ala dan him, alaihim, muta'alliqun bisawaun, terkait pada lafal sawaun, ya. Ya sama saja mereka gitu. Ya mereka orang-orang kafir itu sama saja, ya. Dikasih peringatan ataupun tidak itu sama saja. Hasilnya adalah la yu'minun gitu. Itu hasilnya, ya. Hasilnya sama dengan la yu'minun, tidak akan beriman. Andartahum, al-hamzatu di sini adalah hamzah li taswiyah, ya. Hamzah taswiyah, taswiyah itu maknanya, ya, maksudnya adalah menyamakan gitu, ya. Mau kita kasih indar atau tidak itu sama gitu kan. Berarti kan namanya hamzah taswiyah, ya. Angzar itu ada ini, ya. Angzar tahum itu ada 4 loh, ya. Ya, itu ada 4 kata, ya. Angzar tahum itu ada 4 kata, ya. Ada 4 kalimah, ya. Kalimah itu kata artinya. Kalau dalam bahasa Arab itu kalimah artinya adalah kata. Itu ada 4, ya. Angzar, dan ta, dan hum, ya. Dan hamzahnya adalah hamzah tasfiyah untuk menyamakan tadi, ya. Fungsinya menyamakan. Harfun mabniun al fathhi, dia huruf yang mabni fathah. Angzar adalah fi'il madhi, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya, tetap dalam keadaan sukun. Kenapa? Litisolihi bidomirin min domairi raf'i al mutaharikati, karena bertemu dengan salah satu domir, ya, salah satu domir dari domir-domir rafa mutaharikah. Jadi domir rafa mutaharikah kan banyak kan, ada tu, ya kan, ada na, ya, ada ta, ada ti, ya. Itu namanya domir rafa mutaharikah. Kalau bertemu dengan itu berarti dia mabni apa? Mabni sukun, ya. Angdar ta, ya kan, angdar na, ya kan, angdar apa ti, ya, tu, tum, ya, tuma, ya kan. Itu semuanya adalah dia harus mabni apa? Mabni sukun. Selanjutnya, kalau di sini ini, ya, berupa ta, ya, di sini, ya. Domir rafa mutahariknya adalah ta. Yang mana wata'u, tak domir rafa mutaharik itu domirun mutasilun, domir yang nempel, mabniun ala fathhi, dia tetap dalam keadaan fathah, fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati raf rafa sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Angdar ta, engkau kasih peringatan, berarti fa'ilnya adalah engkau gitu.
A'angzarta hum ya. Humnya adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'ali nasbin dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihnya. Angzar ya. Angzarta hum mereka kembali pada orang-orang kafir ya. Am adalah harfu atfin ya, huruf ataf mabniun ala sukun ya, mabni sukun ya. Lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Dari huruf nafi, huruf jazm, huruf qalb ya. Itu ada 3 lam, itu fungsinya ada 3 ya. Amlam tungzir ya. Tungzir adalah fi'il mudhari'in. Fi'il mudhari' yang mana majzumun, i'rabnya jazm. Kenapa? Bilami, karena dijazmkan dengan huruf jazm lam. Ya, lam itu fungsinya menjazmkan fi'il mudhari' ya. Harus bertemu dengan fi'il mudhari', enggak bisa lam itu bertemu dengan fi'il madhi atau fi'il amar. Ya, harus fi'ilnya apa? Fi'il mudhari'. Wa alamatu jazmihi, tanda dia jazm ya. Tungzir itu tandanya apa? Tandanya adalah as-sukunu sukun. Di situ ada sukunnya ya, tungzir. Nah, tungzir itu sukun sebagai tanda i'rab jazm gitu. Kalau yang angzar ta itu bukan tanda ini ya, bukan tanda i'rab ya, bukan. Itu tanda dia mabni ya. Karena fi'il madhi kan mabni tetap. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, fi'il mudhari itu mu'rab dalam artian bisa berubah gitu. Ya, bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Nah, itu namanya mu'rab, fi'il yang mu'rab. Fi'il apa? Fi'il mudhari itu fi'il yang mu'rab. Kalau di sini ya i'rabnya adalah i'rab jazm. Ya, tandanya adalah memakai harokat apa? Sukun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya. Dhamir yang tersimpan wujuban secara wujub. Takdiruhu apa? Anta ya. Takdirnya anta. Berarti nggak ada kemungkinan yang lain ya. Kalau andai kan di situ dimulai dengan na ya, amlan nung ya, nungzir gitu, berarti nahnu gitu. Kalau memakai hamzah ya, amlam ungzir berarti ana. Tetapi kalau amlam tungzir berarti wujuban ya, takdirnya apa? Anta. Berarti anta ini hitopnya pada Rasulullah ya. Muhammad ya, kamu kasih peringatan atau tidak kamu kasih peringatan bagi mereka orang-orang kafir kan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il berarti fi'il mudhari dan dhamir anta itu ma'tufatun ala jumlati angdarta ya. Berarti diatofkan pada jumlah angdarta fi'il madhi yang atas itu. Wahum adalah ya, dhamirun mutasilun mabniun ala sukuri, dia mabni sukun fi ma'ani nasbin dalam i'rab menempati nasab sebagai maf'ulun bihi, sebagai objeknya tungzir hum ya, sebagai objeknya tungzir. Wa jumlatu a'angzartahum am lam tungzirhum, ini kalimat ya, kalimat dari a'angzartahum ya, mulai dari hamzah yang taswiyah tadi fungsinya, dan fi'il madhi ada fi'il fa'ilnya ya, ada maf'ulnya, terus juga ada fi'il mudhari ya, fi'il fa'il dan objeknya maf'ulnya ya. Jumlah secara keseluruhan ini fi ma'ani raf'in ya, menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i sawaun, sebagai khobar dari mubtada sawaun. Jadi sawaun tadi kan kita jadikan apa? Sebagai mubtada, maka khobarnya adalah jumlah dari fi'il fa'il, berarti jumlah fi'liyah. Wa jumlatu sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum. Adapun kalimat mulai dari sawaun gitu kan. Sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum fi mahali raf'in, menempati rafa juga sebagai apa dia? Sebagai khobaru inna. Sebagai khobarnya inna. Nah, jadi yang depan tadi kan ada inna. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi inna tadi isimnya adalah alladzina ya, sebagai isimnya inna yang mansub, maka jumlah secara keseluruhan ya, mulai sawaun alaihim ya, jumlah ini ya yang mana menempati rafa dia sebagai khobarnya ya, sebagai khobar dari inna. Selanjutnya la adalah harfu nafyin ya, huruf nafi mabniun ala sukuni, dia mabni sukun.
Yu'minuna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa' wa alam tarafi, tanda dia rafa' adalah subutun nuni. Nunnya masih ada. Jadi la nafi itu tidak berfungsi ya. Ya, tidak bisa beramal ya, bukan amil ya. Bukan amil nasab maupun amil jazm ya. Jadi la nafi tidak bisa mempengaruhi fi'il apa? Fi'il mudhari'. Nah, makanya dia tetap dalam keadaan rafa' kan di sini. Tandanya adalah subutun nun karena min af'al khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Wa wawul jamaati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni. Wawu jamaknya adalah dhamir muttasil mabni sukun fi mahali raf'in sebagai fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fil fa'il yu'minuna fi mahali raf'in menempati rafa' sebagai apa? Khobarun tsanin li ina. Sebagai khobar yang kedua bagi ina. Jadi ina tadi khobarnya sawaun alaihim dan seterusnya tadi, khobar yang pertama, dan khobar yang kedua adalah la yu'minuna, ya, la yu'minuna jumlah fi'liyah. Selanjutnya, wa jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha, berarti ayat ini semuanya dari innal ladzina kafaru, ya. Ayat ini semuanya la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, sebagai jumlah kalimat istinafiyah ya, kalimat baru. Wa hunaka wajhun i'rabiyyun akharu, ada juga versi i'rab lain, wa huwa sawaun khobaru inna. Jadi tadi sawaun sebagai apa? Mubtada kan di atas tadi. Kalau versi yang lain sawaun itu sebagai khobarnya inna. Ya. Berarti alladzina sebagai isimnya, sawaun langsung sebagai khobarnya gitu. Khobarnya inna yang mana marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah dhammatu dhammah. Karena pas ya, karena sawaun ini tadi kan marfu kan, jadi khobarnya ina kan harus rafa juga gitu, jadi pas. Wama ba'dahu, dan apa setelahnya, maksudnya kalimat setelahnya, jumlah setelahnya, mulai dari a'am latahum amlam tumdihum fi mahali raf'in sebagai fa'ilnya, menempati rafa sebagai fa'ilnya siapa? Fa'ilnya sawaun. Kenapa? Sawaun kan bukan fi'il, kamu mempunyai fa'il kan gitu, bukannya yang mempunyai fa'il itu fi'il. Nah, alasannya apa? Li'anna sawaun, karena sawaun, ini kan isimnya sawaun itu. Fi makna ismil fa'il. Mempunyai makna isim fa'il. Sawaun itu maknanya isim fa'il. Ya, yang mana isim fa'il itu beramal seperti apa? Seperti fi'ilnya gitu, isim fa'il sawaun. Wa ismul fa'ili idza waqa'a khobarun. Isim fa'il itu ya, tadi sawaun maknanya isim fa'il. Yang mana isim fa'il ya ketika dia jatuh setelah ketika dia jatuh sebagai khobar, posisinya ketika sebagai khobar, amila amalal fi'li, dia bisa beramal seperti amalnya fi'ilnya gitu ya. Jadi isim fa'il ketika dia sebagai khobar, idza waqa'a khobaron, maka amila amalal fi'li, maka dia bisa beramal seperti amalnya fi'ilnya ya. Fiilnya itu kan yang fiil membutuhkan apa? Membutuhkan fa'il, dan kalau andaikan dia apa namanya fiil yang mutaati berarti membutuhkan objek kan gitu. Wa takdiru, takdirnya ya, wa takdiru fihi, takdirnya apa? Innalladzina kafaru mustawin ya. Jadi sawaun itu maknanya apa? Mustawin. Mustawin itu kalau kita belajar tasrif istilahi ya di ilmu shorof itu ada namanya isim fa'il ya, mustawin. Mustawin. Nah, mustawin ini karena dia jatuh posisinya sebagai khobarnya inna, maka dia bisa beramal seperti fiilnya gitu. Alaihim ya, mustawin alaihim al-indaru. Ya, makanya al-indaru ya, ini kan sebagai apa? Failnya dia. Failnya Pak mustawin gitu. Karena fungsinya sebagai fiil ya, maka fiil membutuhkan apa? Fa'il gitu. Berarti mustawin alaihim al-indaru wa tarkuhu gitu. Oke, di sini ada Pak Alek. Am hadhi ya. Hadhi itu sama mutasilatun ya. Am yang tadi ya. Am ya. Am dartahum am. Amnya itu dinamakan mutasilah. Kenapa? Li anha waqi'atun ba'da hamzati tasfiyah. Karena dia jatuh setelah hamzah tasfiyah. Ya, makanya dia ada mutasilah. Mutasil itu yang menggabungkan ya dua pokok pembicaraan ya, atau dua kalimat gitu ya.
Wa yakunu ma ba'daha mutasilan bima qablaha, sehingga jumlah setelahnya itu mutasil, nempel, dalam artian ada kaitannya gitu. Ya tidak boleh dibuang. Berarti yang jumlah setelah am itu ada itisolnya, mutasil, nempel dalam maknanya ya. Wala yumkinu al istighna'u bi ahadihima. Jadi tidak mungkin ya kita membuang salah satunya. Anil akhari, dari yang lain. Ya, lidzalika sumiyat mutasilatan. Lidzalika sumiyat mutasilatan. Maka dinamakan amnya adalah am mutasilah ya. Am mutasilah yang tadi kan huruf ataf kan, huruf ataf karena dia jatuh setelah ya taswiyah, maka amnya adalah am mutasilah. Wa min amsalitiha, dan contoh lainnya di ini ya, di firman Allah, sawaun alaina ajazina am sobarna, di surat Ibrahim. Ini sama juga seperti itu ya. Polanya seperti itu. Lalu ta'lim yang kedua, tu'addi lam ya. Lam tadi kan fungsinya ada tiga kan, lam nafi ya kan, lamnya nafi ya, huruf nafi, huruf apa lagi tadi, huruf jazm dan huruf qalb kan. Nah, ada tiga fungsi tadi ya, salah wa dhaif ya, ada tiga fungsi. Fil jumlati al-arabiyah, dalam jumlah Arabiyah, dalam perkataan bahasa Arab ya. Yumkinu wa yumkinu idhahuha ilala qorina lam ahmil fi darsi. Ini contohnya nih. Lam uhmil fi durusi. Saya tidak uhmil itu menyueki itu. Maksudnya apa ya? Uhmil itu maksudnya fokus ya, dalam artian dia mau mempelajari pelajaran itu gitu. Kalau uhmil itu berarti ini dia mengabaikan. Nah, kalau dikasih lam berarti saya tidak mengabaikan pelajaranku. Berarti diperhatikan, berarti dipelajari dan lain sebagainya. Kalau ada lam, nah, fungsinya tadi ada tiga, nafsil apa? Ihmal. Berarti kalau lam uhmil, saya tidak menyuekin atau apa tadi, mengabaikan ya. Berarti nafil ihmal, ya menafikan ihmal gitu, menafikan tadi nyuekin tadi gitu. Berarti fungsinya adalah nafi, menafikan ya, ngorakno gitu bahasa Jawanya ya, menidakkan. Lalu fungsi yang kedua adalah jazmul fi'li, menjazmkan fi'il, menjazmkan fi'il ihmal tadi ya. Disukuni, tandanya apa sukun? Berarti lam uhmil, enggak boleh lam uhmilu. Aslinya kan uhmilu, fi'il mudhari kan, rafa kan. Karena ada lam maka jadi lam uhmil. Memakai sukun li anahu sahih akhir, karena uhmil adalah fi'il yang sahih akhir. Akhirnya adalah huruf yang sahih, bukan huruf ilat. Huruf ilat itu alif, waw sama ya. Lalu fungsi yang ketiga apa? Qalbin kan tadi, huruf qalb kan. Itu maksudnya apa? Qalbu zamanil fi'li ilal madhi. Jadi mudhari itu zamannya, zaman fi'il mudhari ada zaman hal, hadir atau mustakbal kan, sekarang. Ya, contohnya saya sedang makan. Sedang itu kan zamannya apa? Hal kan atau hadir kan. Tetapi kalau dikasih lam menjadi zamannya zaman madhi. Saya belum makan. Ya. Saya belum makan, ini contohnya. Wa yumkinu antakul, kamu mungkin bisa mengatakan seperti ini, lam uhmil ya amsi, saya tidak menyampaikan, menyuekin atau mengabaikan ya pelajaran, saya tidak mengabaikan pelajaran saya amsi kemarin ya. Ada lafal amsi itu boleh karena ada lam ya, di situ ada lam, fungsinya qalb ya. Tetapi walakin min ghairi sahih nahwiyan antakul, secara nahwu itu tidak boleh kamu ini kita apa namanya, kita memakai lam uhmil godan ya, saya tidak nyuekin pelajaran godan besok karena belum terjadi gitu kan, karena belum terjadi ya, lam uhmil godan li wuku itanakudi bainakul min lam wa godan. Jadi lam sama godan itu nggak bisa bertemu gitu, belum kok besok gitu kan. Berarti lam amsi boleh karena zamannya jadi zaman mandi.
Oke, teman-teman semuanya, sekarang sudah sampai jam 7 ya. Sudah jam 7 pas. Kita cukupkan saja ya. Sampai ayat yang ke-6 ya. Jadi kita sudah mempelajari di surat Al-Baqarah ini ya. Di pembukaan surat Al-Baqarah ini, ya ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang bertakwa, dan kedua, Allah menceritakan ciri-ciri orang yang kafir gitu. Orang-orang kafir. Di halaman di halaman yang keberapa? Kedua ya dari surat Al-Baqarah itu kan. Pertama itu adalah menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa, dan halaman kedua itu yang atas menceritakan orang-orang yang kafir, dan bawahnya setelah ini ya menceritakan orang kafir itu akan dijelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Jadi ada golongan ya, orang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Insya Allah kita akan lanjutkan ya, pelajaran kita di hari Rabu insya Allah ya. Hari Rabu semoga Allah berikan panjang umur pada kita ya, untuk senantiasa istiqomah dalam belajar ya. Amin. Dan apa yang kita pelajari, amin, pelajaran yang buat kita arungi kehidupan dunia ini, semoga kita mempunyai tetap dalam relnya Allah, sehingga ketika kita berjumpa Allah di akhirat nanti bisa kita banggakan bahwa kita waktu itu sudah pernah belajar ikhlas dari Allah dan kita menjadi orang yang bertakwa ya. Semoga kita semuanya di sini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa yang telah mendapatkan apa yang berlimpah di surga yang Allah. Amin. Allah kita tutup dengan membaca surat, dengan membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.